مولاي صل يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين نسألك الإجابة والقبول بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سورة الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Salamati dinina dunyana wa ukhrana wa binabika wa qabul. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarakat lana wa karim ya barik. Lalu ahsabi Rasulullah min syaratil mubasyirin bil jannah wa fawqa asmatil madinah wa lijat thamani wa jami'ul Sayyidina Imam Hajjin Allah Muhammad bin Nasa Sayyidina Fakir Muqaddam Muhammad bin Ali bin Ali wa arwah sadatina wa masyarakat Sayyidina Muhammad bin Sayyidina Imam Lama Dunia Sayyidina Habib Abdurrahman bin Abdullah Sayyidina Muhammad ولا أرواح سيد الحبيب عبد القادر بن محمد عبد الله بن عبد القادر الفقيه سيد عبد الله بن حسن أحمد بن سلام والمينا مشايخنا والمينا من رمضان محمد رسول الله رمضان في المفروض رمضان عباده ابن قرب الحمد لله زبير وعلى مامك محمد سيد الله وعلى مامك منوير يا الله سبحانه لا الواحي مشايخ ورسولنا مطلقين بأبي سيد وصوله موفور المشايخ ثم الأرواح سيد العالمين رحمة الشفاء بركة يا مدح لنا أمين حسنا بعد الوقت وصولي مفهوم من شيخنا الله في الله ويرحمه. الفاتحة. Rekan-rekan jamaah rahimakumullah, alhamdulillah syukur pada Allah SWT, salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Targhibu fi shaum wa fi hifdhis shaim lisanahu wa jawarihahu minal mukhalafat fil iktsar minal khair fi Ramadan. Bab tentang puasa, anjuran puasa dan menjaga seorang yang berpuasa, menjaga lisannya, menjaga segala perbuatannya, gerak-gerik tubuhnya dari hal yang bertentangan, dari hal yang tidak sesuai dengan tuntunan, dan anjuran untuk memperbanyak
minal khair fi Ramadan, kebaikan di bulan Ramadan. Qala Allah Ta'ala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, yakni ya ayyuhalladzina shadaku billahi wa rasulih, orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasulnya. Iman berarti di sini orang yang membenarkan, yang mengakui Allah dan Rasulnya. Kutiba ay furidha alaikumus siyam Ramadan, diwajibkan atas kalian puasa Ramadan. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun, puasa yang diwajibkan atau puasa yang diperintahkan ini tidak lain untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita sudah tahu bagaimana puasa ini merupakan salah satu dari rukun Islam. Ya. Dan puasa ini diwajibkan oleh Allah SWT bukan saja kepada kita umat Islam, tapi juga umat-umat sebelum kita itu juga diwajibkan berpuasa. Ya. Yang puasa ini tujuannya adalah untuk la'allakum tattaqun, supaya menjadi orang yang bertakwa. Ya, artinya ibadah puasa ini merupakan salah satu ikhtiar dan upaya kita untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut itu artinya, takwa itu artinya takut, ya. Ya, benar-benar orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang disebut orang yang bertakwa. Otomatis dengan meningkatnya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan meningkat pula kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia di sisi kamu, sungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang paling bertakwa. Dan memang ibadah puasa ini salah satu keistimewaannya benar-benar ibadah yang berhubungan langsung pada Allah Subhanahu wa taala. Artinya berhubungan langsung, tidak ada yang mengetahui pelaksanaan ibadah puasa ini kecuali orang yang puasa itu sendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah puasa ini tidak ada bentuknya. Tidak ada, artinya tidak ada bentuknya, itu tidak nampak. Kalau indikasi, iya indikasi itu tanda. Tondo-tondo ini wong poso itu ya lemes, tapi juga belum tentu. Ya. Wong loro, wong remek ya lemes. Ya. Oh, lambene garing, kekurangan vitamin C ya lambene garing, walaupun tidak poso. Ya. Jadi tidak ada tanda yang pasti, sehingga puasa ini benar-benar yang tahu kita dan Allah, yang pelaksananya as-shaim dan Allah. Ya. Makanya salah satu keistimewaan puasa ini karena tidak ada yang tahu. Kalau sholat ada bentuknya, ada rukun-rukunnya sholat yang nampak. Mau sholat ketok, ya, mulai gerakannya sudah kelihatan. Ada bacaan-bacaan yang harus dibaca. Zakat ya pasti ketok, paling tidak orang yang menerima zakat itu tahu, ono hitung-hitungane, ono rupane. Haji tambah tasakuran ngundang sak kampung ini.
mulai jenenge diganti, tambahi H minimal. Jadi pasti tahu. Tapi kalau poso, siapa yang bisa mengetahui bahwa dia puasa atau tidak? Oh lah sahur itu, ono wong sahur tapi gak poso. Buka bersama, wis tambah, wis kadang Ramadane sik kait wis bukber iku jadwal wis padat wis. Jadi tidak ada yang tahu, memang istimewanya puasa di situ. Makanya Rasulullah sampai menggambarkan ya dalam sebuah hadis qudsi Allah sendiri menegaskan segala amal manusia itu untuk dirinya sendiri. Kullu amali ibni Adam lahu, untuk dirinya sendiri, illa shaum, kecuali puasa. Nah, kalau puasa kata Allah, li, untuk aku, puasa itu milikku, wa ana ajzibi, dan aku yang akan membalasnya. Ya karena itu tadi ya, karena puasa ini ibadah yang merupakan rahasia antara shaimnya dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Waqala ta'ala, dan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, faman syahida minkumus syahra falyasum, dan barang siapa yang menyaksikan di antara kalian syahr di sini adalah hilal, bulan, falyasum, maka berpuasalah. Jadi patokan puasa itu ketika harus dipastikan bahwa puasa ini benar-benar masuk bulan yang baru, yaitu tanggal 1 Ramadan. Jangan sampai belum waktunya atau terlewatkan. Ini karena wajib, maka kalau terlewatkan ya berdosa. Nah, tapi di sini ada faman syahida minkumus syahra falyasum, melihat bulan. Maka ada kasus yang tidak melihat bulan. Bagaimana? Ya, sehingga para ulama ini menjadikan penetapan awal Ramadan ini sebuah kasus ijtihadiyah, kasus yang bersifat ijtihadi, bisa berbeda. Dan kita sudah merasakan ya perbedaan itu ya. Kapan itu ada perbedaan awal Ramadan, ya, terus perbedaan akhir Ramadan, perbedaan Syawal, satu Syawalnya berbeda, sholat riyone berbeda. Itu baru di satu negara itu bisa berbeda, apalagi kalau berbeda negara, ini ambil Arab Saudi, sini dengan Amerika, mungkin sini dengan mana, jelas berbeda. Makanya kita tidak perlu bimbang, tidak perlu khawatir dengan perbedaan ini. Karena di dalam pengambilan atau penetapan hukum yang bersifat ijtihadiyah itu diperbolehkan berbeda. Dan kita biasa saja. Tidak perlu kita menyikapi dengan bingung, bimbang. Wis timbangane bingung, gak poso ae lho, ujung-ujunge gak poso, wis gak usah perkara perbedaan anjene kepengin gak poso. Oh gak poso timbang bingungno sing kok jare A, sing kok jare B ngono. Ya dudu perkara bimbang anjene ya. Modele wis koyo ngono iku. Ini tidak perlu bingung. Yang penting kita itu mengambil satu pendapat, itu aja.
Ojo posoe melok sing kari, riyane melok sing dhisik wae iku. Imam Belingan niku jadi madhab Belingan ya. Ya sementing wis bah melok NU, bah melok Muhammadiyah, bah melok organisasi apa, ya terserah wis. Kalau saya waktu ditanya ijtihad kok ya. Sing pundi wis niki. Ya sing pundi-pundi ya wis saleh wis. Ini membingungkan lah, apa membingungkan ya. Sampeyan sing bingung, aku gak bingung kok ngono. Yes, pokoknya milih lah mari ya. Toh memang diperbolehkan kalau kita mempelajari hukum fikih itu menetapkan 1 Ramadan atau 1 Syawal itu pertama faman syahida minkumus syahr, yang bisa melihat langsung, ndelok wis langsung melok nang Tanjung Kodok ana apa nang Liyep apa nang anu ndelok. Cuma sing ngerti, gak ngerti nang ngene Liyep andon keceh ae wis lapo melok-melok nang Liyep wis ngenteni ae. Sing ngerti ndelok wah ditrowong, oh sekian derajat ini sudah masuk tanggal baru besok, berarti 1 Ramadan atau besok 1 Syawal. Oke, silakan kalau bisa melihat. Kalau tidak bisa melihat, ikut yang melihat. Ya, melok pada orang yang melihat. Ya sudah, ya ikut aja. Ya. Kalau tidak percaya kabeh misalnya, so gak percaya, timbangane bingung gak percaya aku NU Muhammadiyah wis iki wis. Karena puasa ini adalah kewajiban yang bersifat individu, yaitu rukun apa fardu ain. Ya. Sehingga dia harus memutuskan kan, ya apa-apa kudu memutuskan poso. Kalau dia tidak lihat atau tidak mau mengikuti yang melihat, ya gampang, fastakmilul iddah, maka genapilah dengan disempurnakan hitungannya. Jadi Sya'bane digawe 30. Sya'ban 30 istikmal namanya, istikmal Sya'ban 30 berarti meneh Ramadan. Wis iki gampang sapa-sapa wis ngitung dhewe wis. Bondo duwe kalender ngono ae wis do tanggalan 30 tak gawe 30 Sya'ban. Besok pasti 1 Ramadan. Riyo nih tak gawe 30 Ramadan, besok pasti Syawal. Wis enak wis, gak melok sapa-sapa. Cuma lek gak melok sapa-sapa, salat riyo nih di India lek iki ngono. Kan bingung gak melok sapa-sapa. Sing liyane wis riyo kene kae riyo ngono. Tolat di lapangan gak ono wong, di masjid wis gak ono. Bengi takbiran dhewe diseneni wong ya. Kadek gak melok. Ya, kalau saya ikut ae kene gak iso dudu ahline ndelok hilal ya wis melok, monggo. Mau melok keputusan pemerintah atau keputusan pemerintah itu tidak diputuskan berdasarkan timnya pemerintah tok, di situ ada sidang isbat yang didatangi oleh seluruh komponen organisasi keagamaan, ikut ya enggak apa-apa. Atau orang yang aku ikut keputusan NU monggo, ikut keputusannya Muhammadiyah monggo. Bahkan seperti di Pondok Gading ya, Pondok Gading itu punya kitab sendiri itu, enggak apa-apa. Kadang podo ambek NU, kadang ambek podo ambek Muhammadiyah, enggak masalah untuk kitab kok. Ya. Kita tidak perlu mempertanyakan, tidak debat temenan tambah lolak tambah gak iso, wis gak usah beliau ya kiai ya duwe kitab kok ya wis biasa, itu berbeda itu. Ya. Jadi enak seperti itu. Makanya di sini juga nanti ada pemahaman tentang Ramadan itu tidak terlepas dari yang namanya Lailatul Qadar. Lah ini harus, ini saya pemahaman saya itu pun dari guru-guru saya ya, dari sebagian guru-guru saya. Jadi Ramadan Lailatul Qadar kempengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar kan
mengatakan malam ganjil kan ya. Malam ganjil. Nah, ini perlu difahami ini sering saya sampaikan terutama waktu Ramadan, menjelang Ramadan saya sampaikan ya, walaupun pendapat saya atau pemikiran saya ini tidak begitu populer ya terbukti tidak begitu banyak yang mengikuti, bisa dikatakan gak patek ono sing melok ya, seperti pemahaman tentang Lailatul Qadar itu tiba di waktu malam ganjil. Oke, malam ganjil. Cuma kan kita sudah paham mulai awal bahwa penetapan 1 Ramadan itu ijtihadiyah, boleh berbeda. Sehingga kalau boleh berbeda, hitungan ganjilnya kan juga nanti berbeda. Iya. Hitungan ganjilnya berbeda. Misalnya ada NU Muhammadiyah misalnya. NU hari ini, Muhammadiyah besok. Berarti kan tanggal satunya kan berbeda NU Muhammadiyah. NU tanggal 1 Ramadannya hari ini misalnya, Muhammadiyah besok, karena awalnya berbeda. Di sini sudah jelas nanti hitungan ganjilnya juga berbeda kan. 1 Ramadannya berbeda kok, ini tanggal 1 NU. Berarti ganjil ya NU, mulainya hari ini hitungan ganjil. Nah, ternyata Muhammadiyah ini saya masih berbicara dua perbedaan. Ini durung berbeda mungkin antar negara. Mungkin organisasi yang lain wallahu a'lam ya. Ini contoh aja contoh. Arek sing beda NU Muhammadiyah tok ae lho. Sudah beda. Berarti ganjile Muhammadiyah mulai hitungan ganjil. Berarti bisa dikatakan pasti ganjile Muhammadiyah genepe NU. Genepe NU ganjile Muhammadiyah. Itu sudah nanti berjalan seperti itu. Lah ini sifatnya ijtihadiyah, boleh berbeda. Dan ijtihadiyah itu tidak boleh rumangsa paling benar, tidak boleh rumangsa paling benar. Ya, tidak boleh terlalu pede, tidak boleh. Makanya semua mujtahid itu mengakhiri pendapatnya itu dengan kalimat wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu yang mana yang benar. Berarti kan tidak pede. Ya, PA, percaya pada Allah, bukan percaya pada diri sendiri. Wis apa jare Gusti Allah, kita cuma. Bahkan Imam Syafi'i sendiri pernah mengatakan di dalam ini semua ijtihad beliau. Ya, ra'yi shawabun yahtamilul khata' wa ra'yu ghairi khata'un yahtamilus shawab, kata Imam Syafi'i. Pendapatku yang dianggap benar mungkin salah, pendapat orang lain dianggap benar, mungkin dianggap salah, mungkin benar. Berarti sebenarnya beliau-beliau ini tidak boleh pede kan. Beliau tetap berijtihad tapi tidak pede. Ya, tidak boleh rumangsa paling benar. Ini Imam Syafi'i loh ya. Imam Syafi'i sebagai mujtahid besar itu pun beliau tidak merasa mesti benar. Ya. Bahkan akhlak beliau ketika berdebat, beliau itu senang berdebat. Tapi ketika berdebat, kalau kita kan berdebat itu kita berusaha bagaimana caranya dengan mengolah data dan kalau perlu mengolah kata-kata supaya kita menang kan. Kalau Imam Syafi'i enggak. Imam Syafi'i kalau berdebat berharap yang menang itu lawan bicaranya. Kebenarannya itu akan muncul di lawan bicaranya. Muga-muga sing bener sing lawan bicaraku. Kalau yang benar saya, berarti saya tidak nambah ilmu, wong iki pengetahuanku kok. Kalau benar, aku benar dengan dalilku, terus lawan bicaranya, iya ya sampean bener. Berarti kan saya tidak nambah ilmu karena yang benar dari saya, berarti ini sudah ada kan, saya sudah yang punya kan. Tapi kalau yang benar lawan bicaraku, berarti aku nambah ilmu, itu prinsipnya gitu. Jadi beliau kalau berdebat itu tidak kepingin menang, tapi dikeluarkan semua, Kalau kita kalah memang kita ya gak iso aja nih, ya dalilnya gak ngerti ngono lho. Nek beliau ndak, ditokno kabeh. Jadi kalaupun kalah berarti ada dalil yang beliau stop, berarti iki sing iso ngalahno iki punya hujah yang lebih kuat atau punya hujah yang tidak diketahui oleh Imam Syafi'i, dan Imam Syafi'i senang puas dengan itu. Kalau kita balik kalah anjene yo gak apal-apal dalilnya. Bukan karena saya bangga kalau saya bisa dikalahkan. Yo gampang ngalahno sampean wong sampean gak ngerti. Iya. Tapi itulah Imam Syafi'i ya. Jadi ijtihad kan berarti tidak boleh merasa paling benar.
Nah, kalau sekarang kita berpemahaman bahwa Lailatul Qadar itu malam ganjil, terus kita tidak boleh pede. Nah, terus ganjile sapa kira-kira? Wong wallahu a'lam bishawab. Apakah pasti ganjil kita? Ini perlu saya sampaikan karena fenomenanya di masjid-masjid kan gitu. Rame ini kan mek ganjil tok. Lah itu loh masalah niku. Rame ini mek ganjil tok. Sekelas masih jamek loh. Mek ganjil full. Golek enggen iku wangel, teko telat wis tahiyatul alun-alun iso. Artinya gak iso mlebu masjid. Tapi nek malam genep, ayo malam genep sepi kan? Loh, padahal itu ijtihad. Berarti kan kemeruah. Dia terlalu berspekulasi. Nah kalau ternyata, cari wallahu a'lam, pendapat Anda salah. Berarti yang benar yang satunya. Berarti kan gak oleh Lailatul Qadar akhirnya. Wong dia nguberi pas ganjil menurut versi dia. Ternyata salah. Berarti dia masuknya pada waktu genep. Jadi ganjilnya gak oleh. Akhirnya gak oleh Lailatul Qadar. Misalnya NU Muhammadiyah kali ini sing bener. Kan Allah yang tahu. Wallahu a'lam bishawab. Allah yang tahu kali ini jadi Gusti Allah kali ini Muhammadiyah sing bener. Dadi wong NU sak donya gak ono sing oleh Lailatul Qadar. Pas genep iku nglilire. Pas ganjile turu. Karena dia berpemahaman genep iki turu wis. Iki ganjil iki. Jadi malaikat kecelik iki pas ganjil. Kon pas tangine pas genep. Atau mungkin pas NU sing bener. Wong Muhammadiyah yang punya prinsip Lailatul Qadar itu ganjil. Tapi pas tangine pas ganjil. Terus berarti gak oleh Lailatul Qadar. Sehingga kalau kita mengejar yang namanya Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Khairun min alfi syahr gak main-main dong. Khairun min alfi syahr. Alf syahr itu sekitar 82 tahun. Khairun min berarti lebih. Berarti nilainya malam itu lebih dari 82 tahun. Makanya saya asumsikan wong sak umur urip oleh Lailatul Qadar sepisan wis cukup. Koyok-koyok lho, tapi ya iso ya enggak. Koyok-koyok wong sak umur urip oleh Lailatul Qadar sepisan cukup. Lah ya koyok kebaikane kok 82 tahun lah wis 82 tahun lah sak umur urip ta berarti. Lah kalau kita mau mengejar sesuatu yang sebesar ini, sehebat ini, terus kita berspekulasi dengan ganjil, lu kan ya rugi. Ayo misalnya diganti wis ojo khairun min alfi syahr, Lailatul Qadar oleh duit saem ngono ae apa kira-kira nguberi. Nguberi ya apa kira-kira? Saem langsung gelodak kontan. Malam ganjil ya, malam ganjil, dikono malam ganjil cuma awal Ramadan ijtihadiyah lo ya, iso berbeda lo ya, wallahu a'lam ya, tapi malam ganjil lo ya, wallahu a'lam tapi malam ganjil lo ya. Kita mikir, waduh, malam ganjil engko pas iya rek aku pas bener. Iki bener-bener ganjil, lah rek genep. Lah misalnya kene salah, berarti iki genep. Wah, timbangane spekulasi. Bah ganjil, bah genep tak getno ae lah kan ngono kan. Rek 1 M lho, 1 miliar. Iya kan? Duit masalah nih. Serepot is. Aku nerangno ngene, tapi gak kesel aku wis terangno ae. Wis pancet gak populer, sing populer ya ganjil-ganjil tetep ae. Lah aku mikir, ya apa ya ngono lho. Ramadan ini sudah disebutkan dalam banyak hadis, diterangkan oleh para ulama. Ramadan itu sepenuhnya mulai detik awal sampai detik akhir Ramadan ini mulya kabeh, bak ganjile bak genepe. Kenapa kalau Allah memuliakan Ramadan penuh, 1 bulan penuh Ramadan itu mulya, kok kita masih memilah-milah lagi ganjil genep. Koyok-koyok ganjil sing mulya, sing genep gak ono apa-apa. Seakan-akan genep tidak ada keistimewaannya, sehingga sering kan kita buang-buang waktu genep, gak ono apa-apa, ganjil, sregep. Yang dilala masjidnya ya sing memakmurkannya, sing
takmire ya mek sing ganjil tok sing dimakmurno. Genepe ya wis padha dene tumbuh ketemu tutup. Artinya umatnya sama takmire ya padha. Takmir ndi-ndi ya iki termasuk masih jame tak delok kaya kok ngono kok. Iya kan? Ono dikei penceramah iku pas ganjil tok pas genep kan gak ono apa-apa ngono modele kaya genep iku gak ono apa-apa. Santai genep santai ayo wis. Ndak ada Lailatul Qadar genep itu, Lailatul Modar turu, kabeh turu santai, gak perlu ono ndak dimeriahkan. Padahal kalau kita lihat tradisi kok di Hadramut gitu. Yang saya dengar dan saya tahu dari cerita-cerita orang di kono iku Ramadan tet mulai awal sampai akhir koyo waduh, orang jangan sampai kehilangan Ramadan. Nah, tapi kita kan gak ganjil toh. Ya oleh spanduknya diganti marhaban ya ganjil Ramadan ngono. Sing disambut mek ganjil tok genepe enggak. Saya sampai sekarang gak pati trimo opo sing ngono. Walaupun kita ndak bisa ya, misalnya kita ndak bisa, 1 bulan penuh top isi ibadahnya, kan ono naik turun nih menungso. Tapi paling ndak hati kita terus, ya Allah saya takdim, saya hormat, saya ingin memuliakan seluruh Ramadan, mulai detik awal sampai detik terakhir. Ya, karena dibuka Futihat Abwaabul Jannah itu mulai malam pertama. Menir Ramadan malam ini, mulai kita sudah diumumkan malam pertama Ramadan. Menikait poso, saya kan sudah masuk Ramadan kan, sudah terawih kan ya. Itu sudah Futihat Abwaabul Jannah wa ghuliqat abwaabun nar, dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka. Wis mulai awal sampai akhir itu. Ya, sampai setiap malam bidadari menghias surga-surga untuk orang-orang yang bersungguh-sungguh memuliakan Ramadan. Duduk ganjil tok. Bukan ganjil tok. Dibuka terus itu. Gak terus genep ditutup, ganjil dibuka meneh. Iki portal apa swarga buka tutup. Ayolah kita ini apa ya? Saya itu sampai kadang-kadang sih apa sih ya ngono. Ramadan supaya semangat mulai awal. Semangatnya mulai awal, bukan menunggu akhir. Kadang-kadang menunggu akhir Ramadan, kait sregep, likuran. Wis akhir likuran milih ganjil. Wis tambah oleh apa? Ya oleh ya bagus. Cuma apa kita ndak kepingin mulai awal sampai akhir Ramadan. Sampai Rasulullah SAW menyebutkan lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, seandainya umatku ini tahu apa yang ada di dalam bulan suci Ramadan, la tamannau an takuna sana kulluha Ramadan. Kepingin semua tahun ini kullu Ramadan, semuanya menjadi Ramadan. Kepingin kok ngerti ya Ramadan umatku iki. Setahun penuh jadi Ramadan kabeh, kepingin Ramadan 1 tahun penuh. Lah iki wis dikek Ramadan mek saulan milih ganjil pisan, likuran pisan kun ya apa sih mat ngono. Umat iki. Kan Rasulullah iki apa wis tak sumbari, seandainya umatku tahu apa kebaikan Ramadan, maka niscaya pasti dia akan meminta, dia akan berharap, dia akan berandai-andai, ndane yo setahun penuh Ramadan yo senengi. Lho kepingin setahun penuh Ramadan iki wis dikek Ramadan mek saulan sik milih kan ganjile tok sregepe. Ayo. Ya. Pirang tahun awakan Ramadan sik mikir ganjil-ganjil ae. Lek perlu Ramadan wis gak usah dipikir ganjile wis pokoke Ramadan tet mulai awal rek perlu melek bengi rek perlu wis. Bahkan jangankan Ramadan ya. Sohibul Ratib ya, Abdullah bin Al-Haddad itu saking husnudoni nang Gusti Allah, setiap malam itu dianggap Lailatul Qadar, setiap malam. Jadi sregepe ibadah ini setiap malam dianggap Lailatul Qadar. Di luar Ramadan pun, karena banyak yang mengatakan Lailatul Qadar itu ya keterangannya kok iku mau di gini bulan
Ramadan. Tapi juga tidak sedikit ulama-ulama yang menyebutkan bisa terjadi Lailatul Qadar diturunkan oleh Allah di luar bulan Ramadan dengan berbagai macam keterangan yang panjang tentang apa sih Lailatul Qadar itu. Sehingga kita mestinya ya wis kita ndak berbicara ojo koyok Abdullah bin Ali Al-Haddad wis Ramadan 30 dina iku lho age temenan ono. Kalau beliau berarti setiap malam itu gak ojo muni ganjil-ganjil. Ojo muni Ramadan ganjil, likuran ganjil. Bendino dianggap kalau ya koyok Lailatul Qadar. Itu beliau. Nah, kalau kita wis Ramadan tok saulan tok iku sik milih likuran 10 hari terakhir. Ngono sik dipilih meneh sing ganjil. Dadi malam selikur, 23 selawe, 17 29 piro mek 5 dina. Itu pun rek ana sing ngaban-ngabani ketokane sing malam selawe iki ketokan rek delok model iku Lailatul Qadar. Alhamdulillah salam tahu pas melek. Meneh wis ilang wisan wis. Wis oleh aku wingi Lailatul Qadar. Di Lailatul Qadar koyo undian wis oleh undian wis mari wis gak tombok meneh ngono ya. Ini kan apa Ramadan hari ini. Makanya ini ya saya minta kalau sampean setuju dengan pemikiran saya. Tapi nek ndelok modele sampean jamaah ganjil. Jamaah ganjil iki ndelok modele wis sak karep wis gak ngurus. Saya juga gitu Bapak masih gak ono wong sing mikir kaya aku tak lakoni dhewe gak ngurus. Urip dhewe-dhewe kok bang. Ganjil-ganjil kono gak apa-apa wis ngono. Supaya apa? Supaya Ramadan setiap hari semarak mulai awal sampai akhir semarak. Ndak ada kasus-kasus yang awal tok rame marono menurun. Wis masjid sampai nyewa terop sing kurang panggon. Mari ngono wis kosong ini. Bahasane sampai ono kemajuan soft ngono. Kemajuan soft. Ini karena ya yes, kita berharap lah ya semoga ketemu bulan Ramadan balighna Ramadan ya semoga kita bisa disampaikan oleh Allah ketemu Ramadan tahun ini terus ayo sampean nyoba mulai awal ya Allah jadi mulai malam pertama ya Allah kula kepingin jenengan paringi pertolongan ya Allah kula kepingin saged memuliakan seluruh Ramadan siangnya, malamnya, sorenya, wis pokoknya Ramadan. Mulai awal ya Allah kula kepingin sregep Ramadan. Mulai awal kula kepingin sungguh-sungguh memanfaatkan momen Ramadan ini. Mulai awal. Apalagi kan kita tidak tahu. Kalau kita terbiasa akhir-akhir Ramadan jare Gusti Allah kemeruh. Oh niku lho Ramadan keduman seminggu mati kok ngono. Nah, terus aku mengenteni akhir Ramadan sik durung sregep wis duwe kesempatan padahal Ramadan seminggu lumayan kan ketemu Ramadan seminggu tapi karena dia sudah terbiasa Ramadan awal santai-santai leha-leha engko ae ngenteni likuran engko ae ngenteni ganjil pisan terus mati nih pas awal Ramadan pas males-malese jariku meman kon sajakno seminggu kon gawe temenanan tak kei Lailatul Qadar kon wis ngono. Nah kon tibakno bleret ini wis ngono. Karena kebiasaan ganjil kon ya ngono. Ini kan menungso ganjil repot ini. Ya muga-muga wis ndonga ya Allah kepin ketemu Ramadan. Lho ya kalau kita bahas Ramadan wis kangen sama Ramadan ya Allah nikmatnya Ramadan, ibadah Ramadan. Nikmat wis awak niki dikei rahmat, setane dibelenggu. Setane dibelenggu sehingga delon Ramadan koyo enteng rasane ibadah ku nikmat. Ya karena sebagian musuh kita walaupun masih ada musuh yang lain ya. Musuh kita kan musuhnya anak piro? Anak piro? Anak piro? Wis ngene anak piro ya anak papat. Nafsu, dunia, syaitonul insi, syaitonul jinni. Nah, sing dikecek mek siji iki tok sajane sik karek telu. Makanya jare ini setan dibelenggu. Lah kok iku kok ana wong maksiat? Lho kan ya sing telu iki sing iso ngalahno juga. Ini juga nafsu.
ad-dunya syaitonul insi. Syaitonul insine yo akeh. Kadang syaitonul insi ambek dodolan takjil. Ayo Mas, takjil Mas. Syaitonul insi wis. Wis. Ya. Mangkarat maridun aw ala safarin fa iddatum min ayamin ukhar. Itu nanti dibahas kate Ramadan wis. Ya. Jadi puasa ini ada rukhsah kalau dalam kondisi sakit atau safar, musafir, ya itu boleh tidak berpuasa dan dilaksanakan di hari yang lain. Wa Nabi radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jalla kullu amali ibni adam lah illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Semua amal ibadah itu untuk pelaksananya. Semua amal ibadah manusia untuknya kecuali siyam. Fa innahu li, karena sungguhnya puasa itu untukku, wa ana ajzi bih, dan aku yang akan membalasnya. Ya apa kalau Allah yang sudah menegaskan bahwa aku yang akan membalasnya, berarti balasannya Allah, balasannya orang puasa ini sapiro wis gak iso dihitung karena Allah yang langsung membalas. Dikatakan fa innahu li, karena sesungguhnya puasa itu wekku, milikku, karena memang puasa tidak ada indikasi, gak ketok. Bisa saja wong gayane poso, buka ya melok buka, sahur ya melok sahur, awan makan siang ya iso ae gak ketara saiki. Apalagi di tempat kita warung-warung yang tetap buka terus kadek dikon kei selambu ya tambah enak, sing mokel tambah gak ketok, tambahan ketok sikile tok ya tambahan. Wa idza kana ana jazbi wasyamu junnah wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyakul inni shaim. Jadi puasa ini adalah perisai, ya, puasa ini adalah perisai, dan barang siapa jika berpuasa terus tidak berucap berkata yang tidak baik, tidak melakukan perbuatan yang tidak baik, dan ketika dia diprovokasi atau ya diajak untuk berkonfrontasi, maka falyakul inni shaim, aku poso, inni shaim, poso. Dalam pelaksanaan ibadah puasa kita dianjurkan untuk menahan nafsu. Tapi ini bukan berarti misalnya dipisui wong, diprovokasi sama orang, ya ngomongnya ini shaim, aku poso, kok ae mari bukon tenono, ya ndak ada seperti itu ya. Walladzi nafsu Muhammadin biyadih la khulufu famis shaim atyabu indallah min rihil misik. Lah ini siangnya puasa hebatnya seperti siangnya Ramadan kan kita puasa lah, orang puasa itu masya Allah sampai bau mulutnya orang yang berpuasa itu disenangi oleh Allah. Mungguh Gusti Allah harum, walaupun mungguh menungso lahiriane basi nababe wong poso itu. Artinya apa? Artinya sesuatu yang secara lahiriah itu ya, yang tidak baik, tidak menyenangkan, yang ditimbulkan oleh orang yang puasa itu lo dinilai baik oleh Allah. Danio apike wong poso. Ini hanya masalah fisiknya tok, apalagi yang bersifat perbuatan. Lis-shaim farhatan yafrahuhuma. Orang puasa itu mempunyai dua kebahagiaan, idza afthar fariha bi fitri. Ya, kita sudah maklumilah ya, wong poso iku ya apa nikmati waktu buka. Buka itu semuanya serba nikmat. Sesuatu yang biasa-biasa jadi luar biasa ketika kita berpuasa. Karena ndelok apa ae koyo masyaallah nyenengno. Ya. Sampai guyone arek ndelok tabung LPG sing 3 kilo koyo ndelok degan saking ya nikmate wong poso itu.
wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumihi. Ya, jelas ketika besok bertemu dengan Allah. Ya, muttafaqun alaih warul arba'ah wa Ahmad wa Ibnu Huzaimah bi ikhtilafin. Wa Nabi radhiyallahu an qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man lam yada' qaula zur wal amal bih falaysa lillahi hajah fi ay yada' ta'ama wa syarabahu. Ini sebuah Rawal Bukhari wa Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi wa Ibnu Majah. Ya, dua peringatan dari Rasulullah SAW. Banyak hadis tentang puasa sebenarnya ya. Ini tertulis hanya beberapa saja. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan yang kurang baik dan perbuatan yang tidak baik ketika puasa maksudnya, maka sebenarnya Allah tidak butuh. Allah gak paten dengan dia meninggalkan makanan dan minumannya, haus dan laparnya. Ini dalam hadis yang lain disebutkan kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Banyak orang yang puasa oleh mek ngelak ambek luwe tok, wal yadzubillah. Artinya di dalam puasa ini bukan saja kita menahan haus dan lapar, memenuhi fardunya kita berpuasa bukan, tapi dalam berpuasa, dalam mengisi bulan Ramadan ya kita harus menghindari hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang kurang baik, baik perkataan maupun perbuatan. Makanya sampai ada kalau orang sulit menghindari hal yang tidak baik, maka lebih baik turu wae wis. Sehingga naumus shaim ibadah, tidurnya orang puasa ibadah dalam rangka menghindari perbuatan yang tidak baik. Duduk ojo gak lapo-lapo wis turu tok, poso mek turu tok. Mari sahur turu. Tangi-tangi zuhur tangi salat turu meneh. Nguk ngelilir asar wis meh maghrib ngono. Bahasa poso mek turu tok ngono ya wis guyone arek-arek yo bayi kuat rek poso model ngono ya. Ya harus ada warnanya lah puasa itu. Intinya kan disuruh meninggalkan perkataan dan perbuatan yang tidak baik, disuruh itu. Jika kita meninggalkan bisa dengan cara mengganti dengan perbuatan-perbuatan baik, alhamdulillah, diisi dengan tadarus Quran, khataman kitab atau ngaji atau apapun. Makanya di tradisi di pondok-pondok pesantren kalau Ramadan itu diliburkan rutinitasnya seperti hari-hari biasa. Kegiatan khusus khataman kitab. Wah, khataman seneng kalau di pesantren itu ya, kita bisa khatam 2-3 kitab dan kita bisa mengkhatamkan kitab yang mestinya dikhatamkan setahun lebih. Kalau dalam jadwal regulernya itu bisa dikhatamkan dalam 1 bulan. Itu banyak pesantren yang semacam itu. Ya, sekali lagi semoga kita diberikan panjang umur oleh Allah SWT, dipertemukan Ramadan di tahun ini, dan semoga Allah memberikan kepada kita kesempatan Ramadan, dan kita bukan termasuk golongan jamaah ganjil, tapi kita benar-benar bisa memaksimalkan Ramadan mulai detik awal sampai detik akhir. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Wa minkum subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.